Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'ada, wa nasara 'abda, wa 'azza jundahu wa hadama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ibadur Rahman, fa inni usikum wa nafsi bittaqwallahi mannan al-qail fi kitabil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Semua yang hadir di tempat ini pasti merasakan betapa besar nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Nikmat itu tak akan bisa dihitung dalam angka dan angan-angan. Nikmat itu terus mengiringi setiap langkah kita dalam kehidupan, untuk kita syukuri dan kuatkan, serta diwujudkan melalui lisan, tindakan dan perbuatan dalam keseharian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat inilah yang harus kita tancapkan lahir dan batin, agar nikmat yang kita terima ini tetap abadi dan kita tetap yakin bahwa Allah lah yang padanya tidak ada yang tidak mungkin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang mukmin yang senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Sang Rabbul Alamin. Di antara nikmat yang tak bisa kita pungkiri saat ini adalah umur panjang, kesehatan, dan kesempatan yang senantiasa mengiringi, sehingga kita bisa merasakan nikmat berhari raya Idul Adha 1445 Hijriah bersama orang-orang yang kita cintai. Nikmat ini harus kita iringi juga dengan
dengan menjalankan perintahnya yang suci dan meninggalkan larangannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta pada para keluarga, sahabat dan semua pengikutnya hingga hari kemudian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, Idul Adha merupakan hari raya umat Islam yang selalu diwarnai dengan kemeriahan dan kebersamaan. Dari hal ini muncullah cinta dan juga kebahagiaan. Semua ini bisa kita rasakan dalam rangkaian ibadah seperti solat Id berjamaah, ibadah haji dan juga berkurban. Kita berkumpul bersama di masjid dan ada juga di tanah lapang yang penuh keberkahan untuk bersama melaksanakan solat Id sebagai wujud penghambaan dan ketaatan. Semua berkumpul tanpa memandang status kehidupan. Semua sama di hadapan Allah dengan pembeda hanya ketakwaan. Para jemaah haji di tanah suci pun demikian. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Iman dan ketakwaan menyatukan mereka. Mereka menghamba kepada Allah, Tuhan alam semesta, Tuhan alam semesta, sekaligus menebar kasih sayang kepada sesama sebagai wujud ibadah sosial dan kebersamaan penuh cinta. Kebersamaan dalam haji dan solat Idul Adha tentu akan memperkuat ikatan persaudaraan kita. Dari sinilah akan tumbuh rasa cinta untuk senantiasa menghormati sesama. Kita memang diciptakan ke dalam suku, bangsa, warna kulit dan budaya yang berbeda-beda. Namun perbedaan itu bukan untuk dibanding-bandingkan dan merasa unggul satu dengan lainnya. Tujuan diciptakannya kita berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk saling kenal dengan sesama, sehingga muncul harmoni yang menambah keindahan dalam kehidupan dunia. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, mari tinggalkan sifat dan sikap merasa unggul dalam materi dan kekayaan. Jauhi sikap merasa lebih mulia karena nasab atau keturunan. Hindari merasa lebih menarik dalam tampilan fisik dan pakaian. Ciptakan kehidupan yang saling menghormati dalam perbedaan. Wujudkan kerukunan dan tumbuhkan cinta pada perdamaian. Karena sekali lagi yang dinilai oleh Allah hanyalah ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, selain salat Idul Adha dan berhaji di tanah suci,
Rasa cinta juga bisa kita tumbuhkan dari ibadah kurban. Kurban yang dilakukan dengan menyembelih hewan ini adalah simbol kita menyembelih dan membuang sifat kebinatangan yang bersemayam dalam diri. Sombong, rakus, serakah, egois dan mau menang sendiri menjadi sifat yang harus kita basmi dan hindari. Selanjutnya, cinta dan saling mengasihi harus kita pupuk dalam hati dan diri kita pribadi. Perlu kita sadari bahwa kurban adalah ibadah berdimensi horizontal untuk mengasah kepedulian sosial. Kurban bukan hanya ibadah kepada Allah yang memiliki dimensi vertikal. Dengan berkurban, kita berbagi kebahagiaan dengan saling berbagi sedekah dan amal. Kita harus berupaya menghilangkan sekat yang membatasi secara optimal sehingga kehidupan bersama ini akan bisa berjalan baik dan maksimal. Mari sisihkan harta yang kita miliki dengan berbagi. Janganlah khawatir harta kita akan berkurang karena banyak memberi. Allah lah sang pemberi rezeki yang akan melipat gandakan sedekah yang kita lakoni. Mazalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ati habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Di penghujung khutbah Idul Adha ini, mari kita resapi ayat Al-Quran tentang kepastian diterimanya kurban dan pahalanya. Bukan besarnya hewan kurban dan jumlah daging yang menunjukkan kualitas kurban kita, namun keikhlasan dalam beribadah untuk mencapai derajat takwa yang akan sampai kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah berfirman dalam Al-Quran pada surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah Dia menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira pada orang-orang yang muhsin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Melalui momentum Idul Adha ini pula kita juga petik pelajaran bahwa Ibrahim tidak diperintahkan Allah untuk membunuh Ismail. Ibrahim hanya diminta Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail, karena hakikatnya semua adalah milik Allah. Karenanya dalam kehidupan sehari-hari setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim punya Ismail. Ismailmu mungkin hartamu, Ismailmu mungkin jabatanmu, Ismailmu mungkin gelarmu, Ismailmu mungkin egomu. Ismail adalah sesuatu yang kita sayangi dan kita pertahankan di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kesalehan Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail kepada kita semua agar kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Jangan rendahkan dan hinakan orang lain dengan harta, jabatan dan gelarmu, karena di hadapan Allah hanya ketakwaan kita yang diterimanya. Pada kesempatan ini pula, mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah haji. Semoga dimudahkan dan dilancarkan dalam menjalankan rangkaian ibadah haji dan kembali dengan haji yang mabrur. Dan kita yang belum melaksanakan ibadah haji, semoga Allah segera memanggil kita untuk melaksanakan salah satu rukun Islam ini
melalui usaha, doa dan ikhtiar kita. Akhirnya, semoga hari raya Idul Adha kali ini benar-benar mampu menumbuhkan kesolihan, keikhlasan, cinta dan kepedulian pada sesama, dan berakhirnya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal fa'idin wal maqbulin. Kull 'ami wa antum bi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin wa qur rabbi fir wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah wahdahu sadaqa wa'ada wa nasra 'abdahu wa 'azza jundahu wa 'azama al-ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح علينا أبواب خير وأبواب بركة وأبواب النعمة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب الجنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.